Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika 3. Baik, materi selanjutnya adalah diferensial parsial, di mana Anda melihat di sini adalah gambar sebuah tabung dengan volume sebuah tabung jari-jarinya adalah R dan tingginya H, maka nilai volumenya adalah pi R kuadrat kali H atau luas alas kali H. Jika R-nya ini konstan, dan persamaan kita turunkan terhadap H, berarti yang lain ini tetap. Ya, kita turunkan terhadap H, berarti yang diturunkan adalah H saja. Sehingga kita mendapatkan hanya, karena pangkat 1, dia menjadi 1. Nah, sisanya adalah pi R kuadrat. Selanjutnya, jika H konstan dan persamaan diturunkan terhadap R, berarti R ini yang kita lihat. Ini tetap, ini tetap. Oke, sehingga R kuadrat diturunkan menjadi 2R. 2R, jadi jawabannya adalah 2 pi R H. Oke ya, ini adalah persamaan dari luas selimut tabung. Jadi keliling dikalikan tingginya. Ini adalah kelilingnya, ini adalah tingginya. Oke. Selanjutnya, jika luasan ini kita turunkan terhadap R dan H, maka kalau kita turunkan terhadap R, yang kita lihat adalah R yang lain tetap 2pi, hanya tetap, berarti R-nya menjadi 1, menjadi 2pi H. Jika kita turunkan terhadap A, maka kita melihat H saja, sehingga sisanya adalah 2pi R. Mengerti ya, kalau kita turunkan terhadap ini. Oke ya, contohnya saya berikan contoh di sini, yaitu X kuadrat Y pangkat 3. Ini diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Ya, Z ini ya. Maka kalau kita turunkan terhadap X, kita melihat hanya X-nya saja. Yang ini tetap. Bukan ya, tetap. Berarti kalau X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. Ya, tak? Berarti Y3 ini adalah tetap. Oke ya. Selanjutnya, untuk diturunkan terhadap Y, berarti kita melihat Y-nya. Y pangkat 3, berarti kita turunkan, dia adalah menjadi 3Y pangkat 2. Berarti jawabannya adalah X kuadrat dikalikan 3Y pangkat 2. Ya toh? Atau ini boleh ditulis menjadi 3X kuadrat Y pangkat 2. Kenapa kok dia bisa ini miliknya Y pindah ke sini? Karena ini adalah tandanya kali. Berarti sama aja, di bolak-balik nggak masalah. Yang penting dia tetap kali. Ini Y pangkat 2 ya. Oke. Selanjutnya adalah contohnya ini. Ya, U sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat. Diturunkan terhadap X dan terhadap Y. Maka kalau kita melihat turunan ini, kita melihat ini X-nya. Jadi kita melihat satu persatu. Ini ada tanda pembatas, yaitu tambah. Oke, kita melihat sini. Dia diturunkan terhadap X, berarti ini jawaban ini adalah 2X. Oke ya. Terus kemudian ini dia memiliki X, berarti kalau ini X-nya menjadi 1, berarti ditambah Y. Ya toh? Kita turunkan ini, berarti X pangkat 1, ini menjadi 1. Ini tetap. Terus kita melihat yang sebelah sini. Loh, dia tidak memiliki X. Berarti kalau dia tidak memiliki X, maka dia adalah sama dengan 0. Seperti biasa, kalau dia tidak memiliki, dia ditambah sama dengan 0. Maka jawaban ini adalah 2X plus Y saja. Oke ya, bisa dipahami di sini. Selanjutnya adalah, ini saya hapus dulu. Ini berarti kita turunkan terhadap Y. Nah, kalau kita terhadap Y, ini pastinya dia tidak memiliki Y, dia adalah 0. Oke ya. Ini Y, berarti Y-nya adalah 1. Berarti ini adalah ditambah X. Oke. Terus kemudian Y kuadrat, ini diturunkan menjadi 2
Y. Oke, sehingga jawabannya adalah X ditambah 2Y. Mungkin ada yang bingung, loh kok ini begini jawabannya? Karena kalau di sini ini adalah dikali. Jadi Y-nya diam. Tetapi di sini ini dikalikan 1. Berarti yang satu yang diam. Ini dikalikan Y. Berarti Y-nya diam. Tetapi ini, ya ini dikalikan 1 juga. Berarti tidak punya X. Ini tidak punya Y. Oke ya. Ini tidak punya Y. Ini tidak punya X. Sehingga ketika diturunkan terhadap Y, maka dia tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki Y, maka dia menjadi 0. Sedangkan ini jika diturunkan terhadap X, dia tidak memiliki X, maka dia menjadi 0. Ingat, karena ada pembatasnya yaitu tanda tambah. Oke ya, kalau dikalikan Anda ini tetap diam. Seperti ini. Yang atas-atas juga. Oke ya, dia dikalikan semua, ini juga dikalikan, ini juga dikalikan. Sehingga yang lain tetap diam atau tetap tidak menjadi 0. Oke ya. Ini adalah materi yang saya berikan selanjutnya. Saya tidak terlalu banyak. Dan seperti biasa, saya akan memberikan soal untuk Anda kerjakan. Soalnya adalah ini. Nah, oke. Ini adalah soalnya. Ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 8. Ya. Anda turunkan terhadap X. Ingat, diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Caranya seperti contoh nomor 2. Oke ya. Selanjutnya, ini yang diturunkan terhadap Z, X, dan diturunkan terhadap X kedua. Ini diturunkan 2 kali. Sedangkan yang satu diturunkan 2 kali. Terus kemudian diturunkan terhadap apa namanya? Y, kebalikannya. Contohnya di sini, jika 3x kuadrat plus 4xy minus 5y kuadrat, kita turunkan terhadap x, berarti dia memiliki x saja ini ya. Berarti kita turunkan adalah menjadi 6x. Oke ya? 6x, kemudian ini diturunkan terhadap x, berarti ini menjadi 1, berarti ini ditambah 4y. Ya, ini diturunkan terhadap x, dia tidak memiliki x, berarti 0. Ini hilang, menjadi 0. Ini diturunkan terhadap x. Oke ya. Setelah diturunkan terhadap x, kemudian ini diturunkan lagi. Ini maksudnya ini adalah begini. Du per du x ya, diturunkan ini du z per du x. Nah, berarti di sini ini adalah du z per dx tadi, ini jawabannya. Kita turunkan lagi terhadap x. Berarti 6x ditambah 4y ya. Kita turunkan terhadap x lagi. Berarti ini memiliki x, berarti dia jawabannya 6 diturunkan terhadap x, dan ini tidak memiliki x, berarti ini menjadi 0. Berarti turunan yang keduanya untuk x ini adalah 6. Oke ya, ini turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Bisa dipahami ya, ini diturunkan terhadap x. Oke, selanjutnya adalah diturunkan terhadap y, caranya adalah sama. Oke, kalau umpamanya dari jawaban ini ada diturunkan terhadap Y, berarti Anda melihat Y. Begitu caranya yang untuk ini. Inilah kuncinya untuk turunan kedua. Dia diturunkan terhadap apa? Terhadap X atau terhadap Y. Oke ya, semoga Anda bisa menjawabnya. Terima kasih telah mendengar materi saya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.